Halo semuanya, berjumpa lagi dengan kami dari Coding Media pada seri belajar kode Igniter 4. Pada video-video sebelumnya, kita sudah berhasil ya crew data gawe atau data acara dengan menggunakan query builder dari CE4 dan juga metode-metode yang sesuai plus security CSRF token. Oke, kita mau lanjut seri ini. Selanjutnya kita mau bikin autentikasi, yaitu fitur login, kemudian logout, dan juga pembatasan akses ya. Jadi kalau dia belum login, belum bisa akses halaman dashboard. Kemudian kalau dia sudah login, tidak bisa akses halaman login lagi. Oh ya, bagi teman-teman yang ketinggalan seri ini, jangan khawatir, teman-teman bisa ikuti step by stepnya di channel YouTube Yuk Coding Media. Yang playlistnya ini ya teman-teman, silahkan ikuti aja dari awal. Dan jangan lupa support kami dengan cara subscribe channel ini, aktifkan lonceng, dan juga follow Instagram kami di @yukcoding. Terima kasih. Oke, seperti biasa, kita buka project kita di text editor ya. Nah, ketika kita mau bikin fitur login, tentunya kita perlu bikin tabelnya dulu ya di database. Kemarin kita sudah bikin sebuah tabel gawe untuk root data gawe dengan menggunakan migration dari CE4. Kita nanti mau bikin juga untuk tabel usernya dengan menggunakan migration. Dan kita nanti juga bisa tambahkan data default dengan menggunakan seeding ya, atau seeder dari CI4. Masih ingat apa tidak teman-teman untuk tutorial cara membuat migrationnya? Kalau lupa kita bisa contek aja dari dokumentasi. Di sini ada bagian managing databases, kemudian di sini ada migration dan seeding. Kita lihat pada bagian database migrations. Nah, di sini ya caranya PHP Spark make.2 migration, kemudian nama kelasnya. Kemarin kita sudah bikin itu di app, kemudian subfolder database, kemudian subfolder migration. Di sini sudah ada gawe ya, nama kelasnya gawe. Nanti kita bisa contek yang di sini. Atau teman-teman kalau mau tahu perintah-perintah dari PHP Spark, teman-teman bisa aja ke sini, command line, usage, kemudian yang CLI generator. Nah, di sini ada banyak ya. Bisa make command, config, controller, entity, model, seeder, migration. Ada banyak ya. Bahkan kita juga bisa custom CLI command sendiri. Oke, kembali lagi ke yang tadi. Caranya yaitu PHP Spark make migration, kemudian nama kelasnya. Kita buka terminal di text editor. Nah, ini yang terminal pertama untuk menjalankan PHP Artisan Serve ya. Jadi kita bisa new terminal untuk menjalankan perintah-perintah yang lain. PHP Spark make.2 migration spasi nama kelasnya. Saya mau kasih nama user. Atau kita juga bisa kasih yang lain ya, semisal create user. Jadi nggak harus sesuai dengan nama tabelnya, ini terserah ya nama kelasnya. Atau bisa juga kita rename teman-teman. Semisal di sini nah di sini semisal saya rename jadi create underscore users, kecil semua, nggak harus sesuai dengan nama kelas yang dikontrol ya, ini terserah penamaannya. Kemudian di sini semisal saya kasih nama kelasnya yaitu create users, gini ya, boleh diganti-ganti terserah. Kalau ini tadi kan kita langsung kelasnya, jadi sesuai dia nama migrationnya sama nama kelasnya yang gawe. Ini kita coba custom. Nah, di sini boleh diganti-ganti. Kemudian untuk fill-fillnya kita bisa sesuaikan aja ya. Kita bisa copy dari gawe, kita pastekan. Untuk up ini membuat tabelnya, kemudian untuk drop ini menghapus tabelnya.
di dalam down di sini. Lah ini field-fieldnya. Yang pertama saya mau bikin ID underscore user ya. Ini tipenya big in, kemudian constraints ini lengthnya atau panjangnya 20, kemudian unsigned auto increment, jadi dia auto increment. Kemudian di sini primary key-nya berarti ID user dan nama tabelnya users. Saya tambahkan s. Kemudian di sini untuk namanya semisal name underscore user. Kemudian tipenya varchar, constraint-nya semisal saya tambahin 10 jadi 60 ya. Kemudian kita loginnya nanti mau pakai field email atau username, terserah. Saya mau pakai email saja karena di template itu biasanya pakainya email. Teman-teman mau ganti username juga boleh. Misal saya mau pakai email aja. Kemudian password teman-teman sesuaikan aja sesuai dengan panjang enkripsinya ya. Kalau tutorial-tutorial dari coding sebelumnya kita sudah pernah pakai MD5 kemudian SHA-1. Lah ini kita mau pakai password hash bawaan dari PHP ya, password hash bcrypt. Kurang lebih itu panjangnya itu 60, kita kasih varchar 60. Lah panjang ini teman-teman harus minimal sama ya atau lebih besar dari karakternya. Kalau lebih kecil nanti nggak bisa login nih, enkripsinya ada beberapa karakter yang nggak masuk. Jadi teman-teman boleh tambahin aja kalau enkripsinya panjang ya. Kemudian semisal ada tambahan semisal info user, ini tipenya teks, kemudian null through artinya boleh kosong. Oke, seperti ini. Untuk bagian downnya ini yang mau dihapus tabel users. Setelah itu kita save. Kemudian kita jalankan PHP Spark Migrate. Maka di sini akan berjalan dan migrations. Jadi dia kelasnya ini walaupun namanya berbeda ya. Jadi nama ini hanya penyamaan saja. Kelas juga penamaan saja. Kita coba refresh. Nah, kalau diklik ini belum muncul, teman-teman harus refresh yang reload ini ya. Hard reload. Nah, setelah di reload di sini muncul nih sebuah tabel baru bernama users. Kita cek di structure-nya. Nah, di sini sesuai ya. ID user dia primary key, tipenya big in, lengthnya 20, unsigned, auto increment, kemudian name user sesuai varchar, info user text di sini boleh null. Teman-teman boleh tambahin yang lainnya ya untuk bagian field-fieldnya ini. Yang penting yang utamanya yang 4 ini. Kemudian kalau kita cek di migrations, nah di sini ada migration baru ya. Ini nama kelasnya, kemudian batch-nya jadi 2. Jadi kalau kita rollback, ini akan menghapus tabel user, kita rollback lagi akan menghapus yang tabel gawe. Kalau di sini batch-nya jadi 1 berarti akan sekali rollback menghapus dua-duanya. Oke. Saya akan perlihatkan lagi untuk scriptnya. Jadi tadi kita jalankan PHP make migration create user ya, ini teman-teman bisa aja langsung bikin create users. Kemudian akan tercreate file baru. Ini saya rename, coba teman-teman nggak rename juga boleh. Kelasnya kemudian saya ganti jadi ini aja. Nggak diganti juga boleh, user saja juga boleh. Kemudian untuk field-nya yang di tabel tersebut ada ini. Kemudian key-nya, primary key-nya ini ID user, kemudian nama tabelnya ini, kemudian yang dihapus ketika down atau rollback adalah ini. Dan selanjutnya setelah tercreate kita tambahkan di up dan down, kita jalankan PHP Spark Migrate di terminal. Maka ketika kita cek di phpMyAdmin atau RDBMS manajemen yang lain seperti SQL Yoke atau dbeaver dan lain sebagainya, nanti akan muncul ya tabel baru. Di migration juga ada tambahan data baru. Oke, untuk tutorial membuat tabel dengan migrasinya sudah. Sekarang kita mau bikin
data default ya, data default untuk users. Jadi nanti kita bisa cek nih untuk proses loginnya kalau sudah ada datanya. Kita bisa aja insert manual di sini, cuman kan ini udah biasa ya, kita insert manual seperti ini, ditambahkan aja. Nah, untuk passwordnya kan saya mau menggunakan password hash bcrypt dari bawaan PHP ya. Maka kita bisa coba fitur dari seeding ya, atau seeder dari CI4. Nah, ini sebagai gambaran aja. Di bagian controller kemudian home, di sini saya mau bikin sebuah function baru nih. Nah, ketika kita jalankan home, kemudian slash generate, maka dia akan tergenerate ya password hash baru. Ini adalah hashing dari string 12345. Ini menggunakan function bawaan dari PHP. Ini password bcrypt ya. Nah, nanti string inilah yang akan disimpan di dalam file password user ya. Hashingnya seperti itu. Nanti untuk mengeceknya menggunakan function password verify dari bawaan PHP. Daripada kita harus bikin halaman generate lalu insert manual lewat sini, mending kita langsung aja generate datanya lewat seeder atau seeding ya. Jadi fungsinya seeding bisa teman-teman cek aja di sini. Jadi cara yang mudah untuk menambahkan data ke database tanpa menggunakan database management ataupun input-input lewat webnya ya. Jadi kita bisa langsung insert data ke dalam database hanya dengan menggunakan script. Soalnya kalau password hash, password bcrypt ini belum tentu kadang tuh ada di sini. Oke. Caranya bagaimana? Nah, di sini PHP make seeder. Nah, di sini ya. Di terminal kita jalankan PHP spark make .2 seeder spasi kemudian nama kelasnya ya. Ini nanti akan menjadi nama filenya juga. Saya kasih nama user seeder camel case. Kita coba enter. Nah, di sini file created di database seeds user seeder. Jadi di dalam database kemudian seeds, di sini ada user seeder. Sesuai ya nama kelas dengan nama filenya. Kemudian di sini kita isi apa? Kita bisa bikin sebuah data, itu isinya array. Nah, di sini datanya kita deklarasikan. Di sini yang mau diinsert adalah name user. Nah, kita bisa isi 3 aja. Di sini sesuai dengan fill-fillnya. Kenapa? Karena di sini yang wajib diisi 1, 2, 3, 4, sedangkan yang ID user ini dia auto increment, jadi nggak perlu diisi data. Dia otomatis tergenerate ya. Datanya counting ke atas. Jadi yang wajib diisi adalah 3. Ini info user opsional boleh diisi atau tidak. Defaultnya dia 0. Semisal seperti ini dulu. Kemudian kita jalankan query builder seperti biasa ya. Kalau teman-teman lupa, bisa contek dari gawe. This db table, nama tabelnya adalah users. Kemudian ini diinsert data seperti ini ya.
Selanjutnya kita bisa jalankan php spark db.2 seed, kemudian nama seedernya. Kita namanya adalah user seeder. Sekarang kita enter. Nah, di sini seeded. Sudah berhasil ya. Coba kita cek datanya di user. Nah, maka di user akan ada sebuah data. Di sini sudah ada password user yang dia panjangnya 60 dan dia hasil generatan dari password hash tadi. Jadi nggak perlu insert manual ya. Nah, ini kalau kita insert satu data. Bagaimana kalau kita mau insert banyak data? Bisa aja teman-teman. Di sini kita bisa pakai multi array asosiatif. Ini untuk satu data. Kita kasih komen aja. Nah, caranya seperti ini. Array-nya ada 2 ya. Kemudian di sini kita bisa tambahkan lagi nih. Nah, seperti ini. Passwordnya saya samakan aja. Kemudian yang ketiga ini nanti passwordnya saya bedakan. Nah, untuk bagian email, strukturnya ini sebenarnya bisa kita kasih ini ya, unique ya. Jadi kalau diklik unique nanti dia nggak bisa double nih. Jadi di bagian sininya tadi teman-teman perlu deklarasikan nih, untuk bagian emailnya nih harus unique. Cuman karena udah terlanjur ya nggak apa-apa, kita bedakan aja untuk emailnya. Misal seperti ini, passwordnya seperti ini ya. Jadi ini agak beda. Nanti kita cek aja ketika proses login. Nah, karena di sini multidata, kita nggak pakai insert biasa, tapi kita bisa pakai insert batch. Teman-teman bisa cek aja di sini. Nah, di sini ada ya. Nah, di sini ya, array asosiatifnya persis seperti kita yang kita bikin ini ya. Insert batch. Jadi nanti query-nya seperti ini nih. Hasilnya kelihatan. Oke. Setelah itu kita jalankan, setelah di save ya, filenya kita jalankan php spark db-seed user seeder yang tadi. Nah, berhasilnya nggak ada error, artinya bisa terinsert. Kita cek lagi datanya. Nah, di sini tambah 2 lagi ya. Dan ini passwordnya tadi sama 12. Kemudian yang ketiga ini beda. Oke. Tutorial kali ini kita cukup sampai di sini untuk membuat form halaman login, kemudian proses login dan lain sebagainya. Kita lanjutkan pada tutorial-tutorial selanjutnya. Yang penting teman-teman sudah paham ya penggunaan dari migration untuk membuat sebuah tabel atau manipulasi tabel atau menghapus tabel, dan juga penggunaan seeder. Jadi kita bisa insert data dengan menggunakan script tanpa perlu otak-atik database management atau project webnya ya, karena belum jadi. Saya akan perlihatkan lagi scriptnya. Ini tadi seperti ini. Kemudian yang kedua seperti ini. Perintahnya tadi tahu ya. Oke, saya rasa cukup jelas. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar di video YouTube YuCoding Media. Bagi teman-teman yang berhasil bisa bikin story ya di Instagram, kemudian tag Instagram kami @yucoding. Jangan lupa follow. Terima kasih banyak, sampai berjumpa di tutorial menarik selanjutnya. Happy coding!